Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan masalah gizi dalam siklus daur kehidupan pada remaja. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Senigma hari ini yang Ibu ambilkan adalah pada surat At-Toha ayat 81 yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk mengkonsumsi tetap menerapkan pola makan gizi seimbang dan pola hidup yang sehat. Harapannya setelah kuliah ini kalian bisa menjelaskan kembali masalah gizi pada remaja serta cara mengatasinya. Bahan kajian yang akan kita pelajari terkait gizi remaja adalah apa saja masalah gizi remaja, dampaknya pada kesehatan, dan cara mengatasi masalah gizi pada remaja. Perilaku makan pada remaja itu sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor psikisnya dan juga faktor perubahan fisiknya, karena pada masa remaja ini dia mengalami tahap perubahan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Jadi remaja ini menjadi suatu tahapan awal yang dimana pada fase ini terjadi perubahan fisik dan perubahan psikis yang sangat bisa mempengaruhi atau sangat bisa dipengaruhi oleh faktor gizi atau asupan gizinya. Yang dijelaskan tadi bahwa pertumbuhan pada remaja secara fisik, baik itu berat badan dan tinggi badan, itu juga dipengaruhi oleh asupan gizi di usia tersebut. Nah, namun perilaku makan pada gizi remaja itu juga bisa dipengaruhi oleh perkembangan psikisnya. Yang bisa kita kenal adalah faktor emosionalnya, faktor psikisnya, atau faktor dari perkembangannya, mentalnya ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada remaja ini sangat erat kaitannya dengan asupan gizi di usia tersebut. Nah, perubahan fisik remaja itu ditandai atau dimulai dari tahap 1 sampai tahap 5. Jadi stage 1 sampai stage 5 ini dijelaskan terkait rating atau tingkatan kematangan seksual atau perubahan fisik pada remaja, laki-laki dan perempuan. Nah, perubahan ini juga perlu terjadi pada masa remaja ini yang karena mengalami perubahan fisik, maka asupan gizi menjadi peran penting untuk bisa berperan di sini. Nah, masa remaja itu menjadi masa di mana dia bereksplorasi atau mengeksplorasikan dirinya, menggali kemampuan dirinya untuk bisa menentukan keputusan, untuk bisa membuat suatu tindakan, apakah itu akan melakukan tindakan baik atau melakukan tindakan yang negatif. Jadi karena apa? Perubahan pada remaja ini selain fisik itu juga dipengaruhi oleh mental dan emosionalnya. Jadi remaja itu sangat mudah atau masih labil, masih emosional, mudah marah, mudah sedih, kemudian mudah berubah secara emosionalnya itu perubahannya itu dipengaruhi, perubahan emosionalnya itu menjadi faktor yang bisa mempengaruhi perubahan perilakunya. Jadi perubahan pola hidupnya itu bisa dipengaruhi karena perkembangan dari psikisnya itu. Nah, biasanya perubahan perilaku makan pada remaja itu juga dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan, dukungan dari keluarga, atau dari tempat dia sekolah misalkan. Itu juga pengaruh dari sosial media.
Jadi faktor-faktor luar tersebut bisa mempengaruhi perkembangan remaja ya. Jadi sekaligus juga mempengaruhi perubahan pola hidupnya. Sehingga kalau dalam masa remaja ini tidak kita perhatikan asupan gizinya, nanti akan berdampak ke masalah kesehatannya. Nah, di sini ada kita jelaskan terkait dengan growth spurt. Apa itu growth spurt? Yaitu masa tumbuh cepatnya. Tumbuh cepatnya itu artinya kapan di usia berapa laki-laki dan perempuan itu bisa tumbuh cepat. Pertumbuhannya itu sangat cepat. Nah, pada diagram ini diagram untuk yang pertumbuhan perempuan. Nah, kecepatan tinggi pada perempuan atau kena perubahan tinggi badan pada perempuan itu dimulai dari usia 9,5 tahun sampai 14,5 tahun. Jadi ini masa tumbuh tinggi, kecepatan tumbuhnya, masa growth spurt-nya perempuan itu antara 9,5 sampai 14,5 tahun, dan puncaknya kira-kira di usia 12 tahun. Sedangkan untuk perempuan, untuk laki-laki, pertumbuhan tinggi badannya itu dimulai dari 10,5 tahun sampai 16 tahun atau dari 13,5 tahun sampai 17,5 tahun, di mana titik puncaknya itu antara 14 tahun. Jadi masa growth spurt perempuan itu sekitar 12 tahun, di usia sekitar 12 tahun atau usia SD. Dan masa growth spurt-nya laki-laki itu kira-kira di usia 14 tahun. Puncaknya, puncak growth spurt-nya itu di usia 14 tahun. Tapi bisa terjadi mulai dari 10,5 tahun sampai usia 17,5 tahun. Jadi ini adalah masa di mana kecepatan tinggi badannya atau pertumbuhan fisiknya itu dia lebih cepat dari usia sebelumnya. Nah, kenapa kita perlu tahu masa growth spurt pada laki-laki dan perempuan? Itu karena di masa tersebutlah kita harus bisa memberikan asupan gizi yang tepat, yang benar, supaya pertumbuhan fisiknya itu bisa sesuai dengan pertumbuhan sesuai dengan tahapan usianya, baik itu berat badan maupun tinggi badan. Nah, di sini Ibu jelaskan terkait dengan tahapan usia pada remaja yang dibagi menjadi 3. Remaja dini itu di usia 13 tahun sampai 15 tahun. Remaja tengah itu dimulai pada usia 15 sampai 17 tahun. Kemudian remaja lanjut itu dari usia 18 tahun sampai 21 tahun. Jadi karena remaja ini merupakan fase peralihan, baik itu pertumbuhan maupun perkembangan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, maka asupan gizi ini perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi remaja itu apa saja? Yang pertama adalah kebiasaan makan yang buruk. Tadi ya di gambar yang tadi Ibu berikan di awal bahwa kebiasaan makan remaja yang buruk itu bisa juga dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan. Itu ya, jadi dia bisa dia melewatkan sarapan pagi itu yang awalnya karena memang insiden, artinya memang waktunya itu tidak sempat lagi, mungkin sudah harus masuk tepat waktu dan karena sudah terlambat, atau memang nanti itu kebiasaan melakukan sarapan pagi menjadi suatu kebiasaan, artinya dia sudah, walaupun dia sudah bangun bagus, tapi dia sudah terbiasa untuk tidak sarapan pagi. Akhirnya dia membiasakan hal tersebut, walaupun sebenarnya kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang tidak baik. Yang kedua adalah pemahaman gizi yang keliru. Biasanya orang remaja itu, di usia remaja itu dia mulai membuat suatu keputusan sendiri
telah bisa membuat suatu analisis sendiri yang kadang hal tersebut itu keliru. Jadi karena dia masih tadi ada faktor perkembangan mental dan fisik, emosional, psikisnya masih belum matang. Jadi hal-hal tersebut kadang keputusan-keputusan tersebut kadang tidak difikirkan panjang. Akhirnya pemahaman gizi yang keliru terkait dengan oke lah saya sekarang gendut nih, aku sekarang harus makan berat badan nih. Nah, terus caranya dia ngambil udahlah aku nggak usah makan pagi sama makan siang, aku makan malam aja. Itu pun makan cuma makan buah atau sayur aja. Jadi padahal hal tersebut bukan menjadi cara yang tepat ya untuk melakukan diet. Nah, itu menjadi pemahaman gizi yang keliru yang nanti akan mempengaruhi ke gizi pada remaja tersebut. Nah, kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh faktor psikisnya tadi ya. Jadi kalau dia sudah suka pada suatu makanan, baik itu dia suka makanan yang manis-manis, dia mungkin suka makanan yang asin-asin, suka makanan yang micin, yang serba micin, itu akan menjadi satu kesukaan yang bisa menjadi, yang tanpa sengaja itu menjadi berlebihan. Nah, padahal makanan-makanan tertentu yang tanpa disadarinya hal tersebut makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi natrium, itu kan juga menjadi dampak yang berbahaya ya pada kesehatannya. Ya kalau di remaja itu asupan gizi atau kesukaan yang berlebihan terhadap makanan tertentu itu bisa sangat mempengaruhi oleh asupan gizinya, mempengaruhi status gizinya pada remaja. Nah, pengaruh-pengaruh makanan-makanan baru dari negara lain yang itu di faktor lingkungan yang dipengaruhi misalkan dari sosmed nih. Sekarang di sosmed lagi banyak apa namanya tutorial membuat dalgona, misalkan minuman dalgona coffee misalkan, atau dalgona milo. Di situ atau juga ada juga makanan boba, minuman boba misalkan gitu. Di sana itu sebenarnya adalah minuman-minuman yang tinggi kalori, yang tanpa mereka ketahui di situ menjadi suatu kebiasaan mereka untuk mengkonsumsi minuman tersebut, jadi menjadi hal yang biasa minum-minuman seperti itu karena tadi pengaruh sosmed, pengaruh adanya jadi ya pengaruh lingkungan atau ya tadi kalau misalkan pengaruh lingkungan itu sangat-sangat besar mempengaruhi status gizi pada remaja. Dan itu konsumsi makanan jelas, pembelian makanannya bagaimana itu juga bisa mempengaruhi gizi remaja. Jadi ya pendidikan dan pengetahuan itu kalau dia masih remaja ya kalau memang betul dia bisa mendapatkan informasi yang benar nggak masalah ya, tapi kalau dari pengetahuan yang didapatkan itu masih belum benar atau belum tepat, yang dia lihat dari sumber yang belum jelas, maka berdampak juga pada status gizinya ya. Nah, jenis kelamin juga mempengaruhi status gizinya, artinya laki-laki dan perempuan itu juga berbeda dari segi kebutuhan gizinya. Kemudian faktor sosial ekonomi juga bisa mempengaruhi status gizi pada remaja terkait dengan ketahanan pangan atau penyediaan makan yang sehat. Faktor aktivitas fisik jelas bisa mempengaruhi gizi remaja karena olahraga menjadi faktor yang diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan energi pada remaja. Nah, apa saja masalah gizi pada remaja itu? Salah satunya yang paling terasa adalah terjadinya anemia defisiensi besi. Kemudian kekurangan energi kronis yang biasanya terjadi di usia remaja. Kemudian masalah gizi lainnya adalah obesitas di usia remaja dan masalah terkait perilaku dan pola makan remaja yang belum sehat ya. Jadi ini adalah masalah gizi yang bisa diambil terbesar, jadi masalah terbesar yang
yang terjadi pada remaja. Kita bahas satu-satu ya. Untuk obesitas ini biasanya dikategorikan dengan IMT atau indeks massa tubuhnya itu lebih dari 25. Jadi kalau IMT itu kan menghitungnya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dikuadratkan, di mana untuk remaja itu dikatakan gemuk ringan, itu IMT-nya adalah 25,1 sampai dengan 27, dan kelebihan berat badan tingkat berat itu apabila indeks massa tubuhnya lebih dari 27 atau sering disebut dengan obesitas. Di sini ada standarnya berdasarkan Kementerian Kesehatan di Indonesia. Kemudian di gambar sebelah ini adalah memberikan gambaran bahwa kondisi obesitas itu sangat mengancam remaja. Kenapa? Karena berdasarkan Global School Health Survey 2015, remaja diidentifikasi sebanyak 65% itu tidak selalu sarapan atau melakukan sarapan paginya. Kemudian 93% itu remaja sangat kurang mengkonsumsi serat, sayur, dan buah. Nah, yang lebih parahnya lagi tadi ya faktor sosmed, lingkungan, dan mudahnya akses mendapatkan makanan tersebut. Nah ini 75,7% itu remaja sangat sering mengkonsumsi makanan-makanan yang berpenyedap atau disebut dengan bisa dibilang makanan junk food, pizza, burger, kentang, fries, popcorn, soft drink, dan lain-lain yang semacamnya itu ya. Itu sebanyak 75%. Ditambah lagi aktivitas fisik mereka yang kurang sebanyak, di mana proporsinya mereka itu sebanyak 42% remaja itu sangat kurang aktivitas fisik. Nah, di sini berjelaskan resiko penyakitnya apa sih untuk remaja yang sudah obesitas. Ya sudah pasti nanti di masa dewasanya, masuk di fase dewasanya, masuk di fase usia lanjutnya, dia sudah berpotensi terkena hipertensi, diabetes mellitus, kanker, osteoporosis, atau penyakit kardiovaskuler, sehingga terjadilah penurunan produktivitas dan usia harapan hidupnya. Nah, harapannya di usia remaja ini kita bisa mulai memperbaiki pola hidup dan pola makan minumnya, serta meningkatkan konsumsi tadi ya sayur buah, aktivitas fisik, dan menghindari stres serta cukup istirahat. Jadi harapannya remaja ini menjadi suatu tolak awal ya, menjadi ujung tombak awal untuk bisa lebih produktif di usia dewasa dan nanti menjelang masa lansia. Nah, yang kedua adalah masalah gizi tentang anemia defisiensi besi. Ini Ibu ambilkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang anjuran mengkonsumsi tablet tambah darah pada remaja wanita atau remaja putri dan pada wanita usia subur. Nah, kenapa sih mereka perlu mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD? Pemerintah sudah menganjurkan hal tersebut, sudah menjadi program pemerintah untuk memberikan tablet tambah darah ini pada remaja wanita dan wanita subur. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya anemia defisiensi besi atau kurang darah. Nah, biasanya remaja wanita atau wanita subur kan mengalami masa haid tiap bulannya, sehingga banyak kehilangan darah. Asupan zat besi dari makanan kurang atau tidak memenuhi itu bisa menyebabkan atau memperparah kondisi anemianya. Sehingga perlu adanya anjuran untuk mengkonsumsi tablet tambah darah dengan air putih atau jus buah, jadi tidak dengan teh atau kopi atau minuman yang lainnya. Kemudian dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut sebanyak 1 tablet seminggu
secara rutin, dan apabila saat menstruasi dikonsumsi 1 hari sebelum menstruasi dan 1 hari setelah menstruasi. 1 hari setelah selesai tahap menstruasi. Nah, tadi ya, dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah dengan air putih atau jus, tidak menggunakan air teh, kopi, dan susu. Nah, harapannya kasus anemia defisiensi besi bisa teratasi di Indonesia. Nah, karena menurut penelitian di luar negeri menyatakan bahwa sekitar 2 juta itu populasi dunia itu banyak menderita anemia defisiensi besi yang bagian besar itu diderita pada perempuan. Jadi perempuan itu lebih banyak menderita anemia defisiensi besi daripada laki-laki. Jumlah 2 juta di populasi dunia. Nah, secara global, prevalensinya wanita yang mengalami anemia defisiensi besi itu adalah wanita yang tidak hamil atau tadi yang masuk dalam fase remaja atau wanita usia subur sebanyak 29%, dan 38%-nya itu terjadi pada ibu atau wanita yang hamil. Jadi mereka memiliki potensi besar mengalami anemia defisiensi besi, di mana nanti akan berdampak besar pada anak yang dilahirkan yang apabila terjadi pada ibu yang hamil. Sebanyak 43%. Jadi anemia ini gejala yang tidak muncul atau tidak bisa dilihat secara fisik, namun dampaknya terhadap kesehatan dan ke depan, ke masa generasinya itu sangat tinggi. Jadi sangat besar resikonya atau dampaknya apabila anemia ini tidak diatasi dengan baik atau dari awal sudah tidak diperhatikan. Lalu biasanya asupan gizi yang perlu diperhatikan pada anemia defisiensi besi yaitu ada kecukupan asupan sayur seperti brokoli, bayam, okra, kemudian apa lagi ya, sumber hewani, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, susu, keju, itu juga menjadi sumber makanan yang bisa mencukupi atau mencegah terjadinya anemia defisiensi besi. Nah, harapannya remaja putri, wanita usia subur juga tadi ya mengkonsumsi makanan-makanan tersebut agar tidak terjadi anemia defisiensi besi. Yang ketiga adalah masalah gizi remaja, yaitu kurang energi kronik. Kurangan gizi pada remaja yang kurang energi. Jadi kurang energi kronis ini biasanya dipengaruhi oleh alasan ekonomi, karena memang dari sisi tersebut kecukupan kebutuhan makan sejak kecil sebelum remaja itu sudah sangat-sangat kurang. Ditambah lagi faktor sosial atau lingkungan di masa remajanya yang kurang asupan zat gizi, dia lebih banyak mengkonsumsi makanan junk food sehingga berdampak di usia remajanya mengalami kekurangan energi kronis. Jadi kondisinya itu sudah terjadi cukup lama. Kurangan gizi atau energinya itu sudah terjadi lama sejak kecil. Nah, biasanya terjadi juga pada remaja yang sering mengurangi frekuensi makan. Tadi ya, yang maunya pengen menurunkan berat badan, tetapi caranya belum tepat. Dia malah mengurangi frekuensi makan dengan porsi yang sedikit, sehingga berdampak ke status gizinya. Kemudian pengaruh tadi, bila remaja wanita mulai mengenal atau mulai menyukai lawan jenisnya, maka biasanya pengaruh ke body image-nya itu cukup tinggi. Jadi akhirnya dia
berpendapat bahwa dirinya itu harus menjadi wanita langsing untuk bisa disukai oleh lawan jenisnya, sehingga mereka mengambil cara-cara yang tidak tepat yang berpengaruh pada status gizi remaja. Faktor emosional tadi juga sangat-sangat berpengaruh sehingga menyebabkan remaja mengalami kurang energi kronis. Nah, perilaku dan pola makan remaja mulai dari melewatkan sarapan pagi, tidak suka makan makanan sayur dan buah, menyukai makanan-makanan tinggi kalori seperti ayam geprek dan minuman boba, atau pizza, chips, atau semacam snacking dan minuman-minuman tinggi gula atau soft drink, minuman-minuman kemasan, botolan, yang tanpa disengaja mereka konsumsi hampir setiap hari, dan itu menjadi suatu kebiasaan. Dan itu menjadi satu kenikmatan ya, artinya mereka, saya enaknya sukanya makan yang ini, kalau nggak makan ini saya nggak enak. Jadi itulah yang menyebabkan perilaku dan pola makan remaja tersebut mempengaruhi kesehatan mereka di usia tersebut. Salah satu kondisi kesehatan remaja pada wanita biasanya adalah terjadinya premenstrual syndrome yang ditandai dengan gangguan menelan, pusing, mual, sakit di area dada, kemudian nyeri perut, kemudian kram, depresi, mungkin stres, mood swing atau mudah emosi, moody atau tadi ya, kemudian sangat mudah depresi, dan akhirnya pelariannya adalah mengkonsumsi makanan manis dan tinggi garam. Sehingga ya memang tanda-tanda gejala tersebut itu memang sangat dipengaruhi oleh aktivitas hormon ya. Jadi tersebut masih dalam riset bahwa perempuan yang mengalami PMS itu salah satunya diakibatkan karena aktivitas hormon serotonin yang tidak normal selama masa ovulasi. Nah, biasanya dimaklumi aja pada remaja-remaja yang mengalami PMS ini biasanya dia kepikir makan makanan yang nggak sehat. Jadi karena gejala psikisnya dan tanda-tanda psikisnya itu memang membuat dia merasa ingin merasa menginginkan sesuatu yang membuat dia nyaman, karena kondisinya saat PMS itu kan cukup labil ya. Nah, tata laksana gizi untuk terapi premenstrual syndrome yaitu kita harus mengurangi konsumsi kopi, teh, atau makanan minuman yang mengandung kafein. Bisa mengurangi stres. Kita harus mengurangi stres, meningkatkan aktivitas fisik, jadi mulai mengalihkan perasaan tidak nyaman dalam tubuh dengan melakukan aktivitas fisik, sehingga harapannya nanti masa PMS ini menjadi lebih bugar atau lebih fit. Dan dianjurkan untuk mengonsumsi magnesium 200 mg per hari. Ya, kenapa harus magnesium? Karena di situ sangat berperan dalam peran metabolisme tubuhnya, metabolisme zat gizi untuk bisa mencerna zat gizi dengan baik. Nah, sampai di cara mengatasi masalah gizi remaja, yaitu kita harus menerapkan tumpang gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya mengkonsumsi makanan yang bergizi dan beraneka ragam, tetapi juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah mencuci tangan dan memantau berat badan, serta melakukan aktivitas fisik mulai dari bermain sepak bola atau berjalan atau senam, bersepeda atau menyapu. Nah, sebaiknya dalam setiap kali makan itu kita menerapkan
prinsip isi piringku, di mana seperti piring itu kita bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama sepertiga untuk makanan pokok, sepertiga untuk sayuran, dan setengah dari sepertiga itu menjadi porsi lauk pauk dan buah. Harapannya porsi yang dimakan itu sudah sesuai dengan tadi prinsip gizi seimbang. Misal untuk makanan pokok itu 150 gram nasi itu kira-kira 3 centong nasi. Nah, kalau mie kira-kira 1,5 gelas mie. Kalau lauk pauk nanti kira-kira 75 gram untuk ikan. Nah, kalau untuk ayam kira-kira 2 potong ayam tanpa kulit. Bisa kalian baca nanti di sini contoh takaran ukuran rumah tangga yang sangat mudah kita pahami terkait dengan penerapan prinsip isi piringku. Jadi prinsip isi piringku ini harus diterapkan setiap kali kalian makan untuk bisa menerapkan tadi ya, supaya prinsip gizi seimbangnya bisa teraplikasi dengan baik. Anjuran menciptakan pola makan yang baik ya pastinya ya kita harus mencoba untuk membiasakan sarapan pagi, makan bersama keluarga di meja makan yang sama bersama. Kemudian kita mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan beraneka ragam. Kemudian menjadikan waktu makan kita bersama keluarga itu menjadi hal yang menyenangkan. Artinya makan di situ tidak hanya sekedar makan, tapi menjadi suatu family time yang bisa kita optimalkan ketika sedang makan. Kemudian yang ketiga adalah mengusahakan waktu jam makan supaya tidak berbenturan dengan kegiatan yang menurut remaja itu lebih penting. Misalkan mereka sedang mengerjakan tugas yang memang di waktu jamnya harus makan. Nah, seharusnya mereka bisa memprioritaskan untuk mengusahakan makan di jam tersebut dan mengerjakan tugas setelah makan. Jadi harapannya makan bisa, jadi makan itu ada jadwalnya, jadi diatur jadwal makannya, kita harus bisa makan sesuai dengan jadwal. Misalkan makan pagi ya jam 7 sampai jam 9, makan siang jam 12 sampai jam 2, kemudian makan sore atau makan malam, ada selingan. Itu menjadi suatu pola atau ritme makan yang tertib sehingga aktivitas-aktivitas yang dirasa belum terlalu penting bisa dialihkan ke situ. Harapannya supaya kalian bisa makan tepat waktu, makan dengan jadwal yang tepat atau yang sesuai dengan ritme dari kerja tubuhnya. Jadi kalau kita melewatkan makan itu bukan berarti menjadi cara diet yang tepat, tapi bagaimana kita mengatur pola makan, nah itulah namanya diet yang tepat. Mengatur pola makan, mengatur jumlah makan adalah prinsip dari diet yang tepat. Memilih data dasar tentang pangan dan gizi dan manfaat makanan tersebut bagi remaja. Artinya kita sebagai remaja harus bisa meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan gizi, makanan apa yang bergizi yang baik untuk kita sebagai remaja, makanan apa yang tidak baik, yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh remaja, sehingga penjelasan terkait dengan informasi gizi ini menjadi sangat penting bagi remaja untuk bisa memenuhi kebutuhan gizinya yang baik sehingga tercapai status gizinya normal atau sehat. Dan yang satu lagi adalah bagaimana menciptakan pola makan yang baik, yaitu dengan membiasakan menyimpan, membeli makanan sehat agar kalian memiliki kebiasaan. Misalkan di rumah stok makanannya hanya makanan tinggal buah, hanya tinggal oat misalkan, ya itu berarti makanan itu yang harus kalian konsumsi karena nggak ada makanan lain selain itu. Jadi memang dibiasakan untuk menstok makanan yang sehat supaya kalian agak sedikit dipaksa untuk makan makanan tersebut. Jadi harapannya pola makan kalian jadi lebih baik, jadi lebih sehat di masa berikutnya sehingga lebih produktif. Referensi yang digunakan bisa kalian lihat, dan apabila ada pertanyaan silakan disampaikan, dan apabila ada
kendala atau ingin diskusi bersama dengan Ibu, bisa Ibu persilahkan, dan silahkan nanti membuat agenda dengan saya. Baik, Ibu rasa penjelasan dari Ibu terkait dengan masalah visi remaja sudah cukup. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Dan mari kita berdoa sesudah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.